untuk orang yang sudah meninggal dunia, kewajibannya sudah jelas. Satu, ya, memandikan. Dua, mengafani. Tiga, ya, menyolatkan. Empat, menguburkan. Sesudah itu mendoakan. Nah, lalu apa amal yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia? Amal yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia itu banyak. Tidak mesti dalam rupa tahlilan. Tadi sesuai penanya loh tadi. Nah, penanya kan menanyakan tentang orang yang meninggal dunia, kalau tidak tahlilan koyo ngubur kucing. Nah, baik. Coba sekarang kita ingat kembali. Di zaman Nabi itu ketika beliau berada di Madinah kurang lebih 9 atau 10 tahun, terjadi 52 kali peperangan, kurang lebih 27 kali peperangan itu dipimpin oleh Nabi. Baik, kalau 9 tahun perangnya 52 kali, berarti rata-rata setahun perang berapa kali? 5 kali atau 6 kali? Ya, berarti rata-rata hampir tiap 2 atau 3 bulan terjadi perang. Dan ketika perang itu ada korban jiwa apa tidak? Ada korban jiwa. Bayangkan kalau saat itu para sahabat tahlilan. Nah, maka akan repot. Maka akan kita temukan hadis Nabi itu mayoritas hadisnya tentang tahlilan. Kenapa? Karena ada yang meninggal pas perang Uhud, ada yang meninggal pas perang Badar, ada yang meninggal pas perang Hunain, ada yang meninggal pas perang Ahzab, ada yang meninggal pas misalnya pas perang-perang yang lain. Perang Ahzab ada yang meninggal enggak? Ada yang meninggal pas perang-perang yang lainnya. Itu bisa ono sik pas nemoni 3 dinane, ono pas nemoni 7 dinane, ada yang nemoni berapa? 100 harinya, 1000 setahun, 2 tahun. Maka salah satu kesibukan sahabat dan daftar hadis yang paling banyak pasti masalah tahlilan, karena korban yang meninggal banyak. Bahkan hampir tiap 2 atau 3 bulan terjadi perang. Maka itu iso nemoni warna-warna dompyok itu tiap bulan pasti ada hajatan itu. Nah, bisa berapa kira-kira hajatannya? Sekali perang yang meninggal berapa? Ya, bisa puluhan. Nah, maka kesibukan para sahabat tentu saja saat itu adalah, andai ada syariat tahlilan, kesibukan para sahabat adalah tahlilan. Nah, tapi ternyata ada enggak riwayatnya? Satu saja? Tidak ada. Nah, padahal peperangan hampir kurang lebih 52 kali selama 9 tahun. Dan setiap peperangan itu hampir dipastikan ada korban, ada yang meninggal. Maka apakah tega kita mengatakan bahwa para sahabat seperti ngubur kucing? Ya, kan kita tidak tega mengatakan para sahabat seperti ngubur kucing, karena nyatanya para sahabat tidak melakukan hal yang demikian. Lalu bagaimana terkait mengadakan tahlilan tapi niatnya untuk apa? Mendoakan. Baik, kemarin kita sudah sering sampaikan bahwa beda antara mendoakan dan mengirim pahala. Kalau mengirim pahala di Muhammadiyah itu pandangannya tidak sampai. Jadi kalau mengirim pahala di Muhammadiyah pandangannya tidak sampai. Tetapi kalau mendoakan itu sampai. Jadi kalau mendoakan itu sampai. Hanya saja memang itu tidak perlu diikat dengan kaifiyat, tidak perlu diikat dengan cara tertentu yang menyerupai syariat. Jadi tidak perlu diikat dengan kaifiyat, dengan cara yang menyerupai syariat. Maka silahkan saja mendoakan. Orang mau mendoakan tuh bisa bertawasul dengan bersedekah dulu, lalu mendoakan, boleh. Baca tahmid pujian lalu mendoakan, boleh.
baca sholawat lalu mendoakan boleh, memintakan ampun kepada seluruh kaum muslimin lalu kemudian berdoa boleh. Intinya ketika orang mau berdoa itu bisa bertawasul dengan amal soleh terlebih dahulu, itu silahkan saja. Tentu saja tadi tidak diikat dengan kaifiat tertentu karena bisa menyerupai syariat, seolah-olah itu bagian dari tuntunan agama, seolah-olah nek ndongak kayak gitu harus 7 hari, seolah-olah harus 40. Nah, apalagi kalau dengan format sodakoh yang pas orang duwe harus ngasih sodakoh. Nah, padahal sodakoh itu pada saat lapang. Baik, jadi kesimpulannya begitu nggih, bahwa zaman Nabi itu para sahabat tidak disibukkan dengan tahlilan. Kalau mau mendoakan silahkan berdoa, karena doa itu memang sampai. Kalau mau tawasul silahkan bisa bertawasul dengan amal soleh. Hanya saja soal kaifiat, soal cara sebaiknya tidak diikat dengan cara tertentu atau dengan hari tertentu.